Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mursidah. Saya akan mempresentasikan tugas UTS saintifik saya. Yang mana tugas saintifik saya ini berjudul nama konsep atau tema lingkungan main. Pohon kelapa, pohon seribu manfaat. Nah, di sini ada penataan lingkungan. Penataan lingkungan ini ada pohon kelapa, buah kelapa, daun kelapa, lidi kelapa. Ini kelapa yang sudah dikupas. Ini sabutnya dan ini serabut halusnya. Ini serbuk halusnya dan ini batok kelapa yang sedang diisi oleh ampas kelapa yang sudah digunakan. Nah, di sini saya akan memaparkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tentang pohon kelapa ini disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan konteks pembelajaran, misalnya sains, pertanian atau budaya. Nah, di sini kalau menurut di pertanian itu yaitu kelapa ini sangat berguna untuk digunakan masak atau buat kue, pokoknya macam-macam lah kegunaan dari kelapa itu tadi. Nah, budaya ini dapat dibudayakan dari pohon kelapa, bisa dibuat sanur, pucuk kelapanya yang muda itu bisa dibuat sanur, bunga. Nah, bisa dibuat permainan anak. Batoknya itu bisa digunakan untuk permainan tempat wadah-wadah, misalnya tempat sayuran. Nah, di situ sayurnya akan digunakan seni, misalnya tempurungnya bisa dibuat gayung untuk mengambil makanan. Nah, di sini aktivasi 5 indera. 5 indera adalah proses merangsang kelima panca indera manusia, yaitu dengan penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba dan pengecap. Nah, di sini penglihatannya yaitu melihat benda, yaitu batang kelapa tadi dengan jelas. Itu pendengaran, mendengar angsangan dari telinga, yaitu kerasa-kerisik dari daunnya. Penciuman itu mencium bau kelapanya, itu ada yang busuk dan ada yang wangi. Nah, diraba dengan tekstur daunnya, batoknya itu ada yang kasar dan ada yang halus. Dan pengecap itu merasakan buah kelapa itu rasanya manis atau hambar. Nah, untuk meningkatkan kesadaran konsentrasi atau pengalaman sensori seseorang, aktivasi ini sering digunakan dalam berbagai konteks seperti terapi itu yaitu pendidikan, meditasi atau pemasaran. Nah, kelapa bisa juga dipasarkan. Kalau kelapa itu buahnya banyak, bisa kita jual ke pasar dan menghasilkan uang. Nah, di sini integrasi langkah-langkah pendekatan saintifik. Integrasi langkah-langkah pendekatan saintifik mengacu pada penyatuan atau penerapan secara terpadu dari 5 langkah utama dalam pendekatan ilmiah ke dalam proses pembelajaran atau pemecahan masalah. Pendekatan ini sering digunakan dalam kurikulum merdeka atau kurikulum pengembangan. Nah, di sini ada di penataan lingkungan saintifik kita tadi, yaitu tentang pohon kelapa itu ada keamanan dan keterlibatan anak. Keamanan dan keterlibatan anak adalah dua aspek penting dalam pengasuhan pendidikan dan pengembangan anak yang saling berkaitan untuk memastikan anak tumbuh secara optimal baik fisik, emosional, sosial maupun kognitif. Yaitu misalnya kita membentuk permainan dengan batok kelapa, kita pastikan batok kelapanya itu tajam atau tidak, biar terhindar dari anak-anak, karena takut anaknya nanti kena tajam batok itu bisa luka. Nah, di situ bisa enggak, asal anak jangan menggunakan alat-alat tajam untuk mengupas kelapanya. Jadi kita kupas dari rumah. Setelah itu baru kita perlihatkan ada pada anak-anak dan kita praktekkan pada anak-anak. Kita mengenalnya tentang buah kelapa, isi kelapa dan ampas kelapa itu. Nah, di sini mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari PPT saya. Di sini kesimpulannya adalah pohon kelapa itu ajaib. Dari akar sampai daun semuanya berguna. Kita belajar bahwa alam memberi banyak manfaat dan kita harus menjaga pohon-pohon agar tetap tumbuh subur.
Sekian dan terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan atau presentasikan PPT saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.